Diana Sonia Septriana dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten atau yang dikenal dengan STIA Banten dari jurusan Administrasi Negara kelas AP21A dengan NPM AP2021100056. Di sini saya akan mereview materi dengan tema manajemen strategi sektor publik. Sebelum membahas apa itu manajemen strategi sektor publik, di sini saya akan lebih dulu menjelaskan pengertian dari manajemen strategi. Manajemen strategi merupakan sesuatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari proses manajerial suatu organisasi atau suatu perusahaan, dengan aspek umum yang meliputi perumusan tujuan, penetapan tindakan atau aktivitas, implementasi dan evaluasi. Dalam proses kegiatan manajemen, strategi melibatkan pengaturan tujuan, sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, menganalisa lingkungan yang kompetitif, menganalisa organisasi internal, mengevaluasi strategi, dan memastikan bahwa manajemen mengalir ke seluruh bagian dalam organisasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi ialah proses kegiatan dalam pengambilan keputusan dan mengambil tindakan yang mendasar dan menyeluruh yang dilakukan oleh manajemen puncak dan dilaksanakan oleh semua komponen yang terlibat di dalam organisasi untuk mencapai tujuan di masa depan. Nah, manajemen strategi juga merupakan suatu sistem yang meliputi berbagai komponen dan saling berkaitan serta mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, yang menjadi satu kesatuan serta bergerak serentak untuk pencapaian tujuan. Nah, setelah membahas mengenai manajemen strategi, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen strategi sektor publik. Manajemen strategi sektor publik ialah suatu cara untuk melibatkan seluruh organisasi dan mendapatkan komitmennya untuk menggapai tujuan di masa depan. Menurut Nawawi 2012, memberikan penjelasan bahwa manajemen strategi sektor publik ialah arah keputusan dan tindakan-tindakan pengambilan strategi yang efektif untuk membantu pencapaian tujuan organisasi yang kesejahteraan masyarakat, yaitu kesejahteraan masyarakat. Pengertian ini menekankan bahwa arah keputusan dari para pimpinan organisasi sektor publik dan tindakannya berupa pelaksanaan dari keputusan tersebut harus menghasilkan satu strategi atau lebih, sehingga dapat memilih cara yang paling efektif dalam usaha untuk memaksimalkan kesejahteraan. Selanjutnya, untuk mengetahui perbedaan sektor publik dan sektor privat, berikut penjelasannya. Menurut Ranyo Wijoyo 2012 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sektor publik adalah sebuah organisasi entitas ekonomi negara untuk menjalankan tugas sebagai pengendali masyarakat menuju kesejahteraan. Kendali tersebut berupa penyediaan layanan yang bermanfaat untuk publik. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan sektor swasta atau privat menurut Ranyo Wijoyo 2012 ialah organisasi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Faktor-faktor yang mempengaruhi sektor swasta berbeda dengan sektor publik, seperti tujuan organisasi, sumber pendanaan, pertanggungjawaban, struktur organisasi, karakteristik anggaran, dan terakhir, ada sistem akuntansi. Nah, berikut ada kendala dan langkah mengatasi di dalam manajemen strategi sektor publik. Nah, adapun kendala yang terjadi di sektor publik ini dalam penerapan manajemen strategi ialah 1. Karena adanya perbedaan mendasar dalam undang-undang dasarnya. Kedua, karena organisasi publik merupakan perpanjangan tangan dari konstituen parlemen yang mengusung aspirasi rakyatnya. Maka, organisasi publik lebih terbuka untuk lingkungan eksternal dibandingkan swasta. Yang ketiga, adanya budaya yang sangat melekat dan menjadi karakteristik umum organisasi publik, yaitu birokrasi. Nah, yang keempat, proses pengukuran kinerja di instansi pemerintah lebih sulit apabila dibandingkan dengan pengukuran kinerja pada sektor swasta. Nah, yang terakhir, keterbatasan informasi bahkan asimetri informasi juga menjadi kendala bagi organisasi untuk dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang berkualitas. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan dalam penerapan manajemen strategi
pada organisasi sektor publik ialah sebagai berikut. 1. Mengurangi sentralisasi. 2. Peningkatan kinerja. 3. Pengembangan karir. 4. Service quality. Nah, selanjutnya ada proses manajemen strategi. Proses manajemen strategi merupakan seperangkat lengkap dalam membuat keputusan, tindakan, dan komitmen yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai daya saing strategis. Proses manajemen strategi berarti aktivitas yang dilakukan dalam menentukan strategi organisasi. Sebuah proses yang dimana para manajemen membuat pilihan strategi bagi organisasi untuk mencapai kinerja yang lebih unggul. Tahap dalam proses manajemen strategi meliputi 1. Pemindaian lingkungan. 2. Perumusan strategi. 3. Penerapan strategi. Dan yang terakhir ada pengevaluasian strategi. Nah, selanjutnya ada tahap manajemen strategi. Manajemen strategi merupakan proses yang terdiri dari 3 kegiatan, diantaranya yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Proses manajemen strategi merupakan pendekatan logis, sistematis, dan objektif untuk menentukan arah masa depan perusahaan atau organisasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam segi penyampaian maupun yang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.